Di video kali ini kita mau cobain makanan berkuah. Ya, punyanya Influenza. Betul. Ya. Tuh, 2, 3. Assalamualaikum, hai guys. Ini hao jahao. Annyeonghaseyo. Kembali lagi bersama kita dua pengacara, gue Desti. Gue Vivi. Di video kali ini kita mau cobain makanan berkuah. Ya, punyanya Influenza. Betul. Ya. Punyanya Mama Fuji. Iya. Fuji. Oh, jadi punya mamanya ya? Iya, punya sebenarnya. mamanya. Yang itu kan kita pernah nyobain rendang ya? Rendang. Enak juga kan Enak, itu. enak banget. Terus sekarang kayak baru lagi nih, ya. Mungkin udah beberapa bulan belakang ya. Iya. Cuman kita baru nyobain guys. Iya, jadi kita bakal nyobain bakso aci. Bakso aci. Bakso aci atau gue. Bakso aci Mama Fuji. Jadi Yeay. kita mau masak dulu, oke? Bisa-bisanya Bim bumbunya ketinggalan Bim. Jadi gue tadi saking kan dia banyak banget kondimennya. Ini plastiknya isi ini itu, jadi ngeblank aja gitu tadi. Pas gue di ending lagi finishing, Jadi ending lagi finishing. Ngedit lu, Bim. kok ada inian ya? Bisa. Enak banget nih guys. Mantep. Ini udah mateng dan ini salah satu dari kita tuh ada yang gak gurih karena lupa masukin bumbu. Jadi mari kita coba Jadi marki cop dulu, kalau nggak gurih ya itu punya lu ya kurang. bumbunya. Capnya gue dah. Punya lu. Set. Pedes nggak? Pedes. Gue tadi nggak. Pedes. Tadi gue udah kayak kayak nggak pedes nih gitu. Gue tadi nggak berani masukin Ya banyak gue banyak. pedes doang, kagak ada gurih-gurihnya. Mataharinya agak Nyolot tuh juga. nyolot tiba-tiba ya. Wah. Pedes banget lagi. Maksudnya pedesnya tuh ninggalin di mulut gitu dan di tenggorokan panas. Bisa lihat. Gimana Des? Enak. Enak. Kuahnya enak. Coba ya baksonya ya. Tunggu baksonya dulu. Enak. Itu yang bakso aci tuh yang lu makan tuh. Kalian tulang rangu ya? Kalau yang warnanya kayak dolphin, bakso aci. Ini Yang warna, tulang rangu. nah yang warna terang gini nih itu Coba lu tulang rangu. tulang rangunya. Tulangnya bismillahirrahmanirrahim. Kriuk-kriuk gitu ya. Enak banget tulang rangunya. Wow. Ini gelap, Bim. Kayaknya ini bakal jadi bakso aci. Kesukaan gue dah sekarang. Ini enak banget. Tapi bener lagi, menurut gue ini bakalan jadi bakso aci favorit saat ini. Ya, soalnya gue tuh punya bakso aci langganan guys. Terus pas dia kan sistemnya open PO gitu. Terus gue open PO dan ekspektasi gue tuh dia akan seenak kayak dulu. Ternyata Berubah ya? Berubah banget zong gue kayak. Biasanya tuh gue beli tuh kayak bisa habis dalam seminggu tuh cepet gitu. Kok ini Udah, sekarang? udah berbulan-bulan gak gue masak-masak, tapi udah habis juga sih. Biasanya tuh kayak, aduh pengen bakso aci gue, terus pengen bakso. Kalau sekarang tuh kayak beda banget rasanya. Ini tulang rangunya enak banget guys. Misal gue beli satu. Sama, mau makan lagi gue. Terus dia cepet lagi. Kamu cobain tulang rangunya, Bim. Bumbunya mantep. Bumbunya mantap banget. Lama badan. Apalagi kita tambahin telur. Kan lu udah tambah telur masih pedes ya? Ah, Dia pedes tapi nggak nyelekit. betul. Enak. Enak banget sumpah, bener enak banget. Kayak kalau ditambah cabai rawit bakal nyelekit ya. Bel, Mantep. Rasa banget homemade-nya ya. Ya. bener-bener aku kan pesennya pakai SMD ya. Cepet banget. Enak banget ya. Pengirimannya cepet. Kalau yang bakso aci doang dia tanpa mie. Ini bedanya ya. Ya. Terus isinya 10 bakso aci, tapi tanpa mie, tetap dapat cuanki lidah, batagor, apa somai kembung, sama pilu, sukro. Kalau yang tulang rangu, Ada tulang rangu, ada mie. ada tulang rangunya 5, bakso aci 5 sama mie.
Kalau levelnya tuh ngatur sendiri. Jadi kalau misalnya kalian mau pedas maksimal ya masukin semua si bumbu pedasnya. Ini lo masukin semua nggak? Masukin semua. Lu juga? Iya. Mantap banget ya. Tapi menurut gue pedasnya pas. Tambahin telur nggak ngerusak rasa ya. Tetap gurih gitu. Ini enak banget guys. Kebikin aja ya dari jualan rendang ke jualan bakso aci. Nikmat banget. Congkli dahi gue suka banget. Nikmat banget ya Allah. Masya Allah. Tapi gue lebih fans sama si tulang rangu. Sama aku juga. Kalau si bakso acinya kayak aci ya karena bakso aci doang ya. Jadi rasanya pasti aci banget. Kalau yang tulang rangu itu satunya 28.400. Tulang rangu. Terus kalau yang bocinya gue belinya paketan gitu guys, bundling 59.000. 3. Oh, bakso acinya doang tuh 23.000. Beda 5.000. Tapi kok kalian aku sekarang nyobain yang tulang rangu. Bener. Karena udah dapat bakso aci juga. Terus dapat mie lagi. Kalau biasanya tuh di luar sana tuh yang jual tuh berapaan sih? Giniin juga. Coba ya. Apa 15.000 ya? Nggak salah gue beli ke temen gue 30-an ya. Mahal dong. Juga. Kalau di luar sana tuh pada 23.000, terus ada 15.000. Tapi rata-rata pada segitu sih. Dari 18.000 sampai 20-an ke atas gitu. Di temen gue nggak nih, di temen gue 26. Ya kan? Ini harga standar ya. Tapi menurut gua Dengan packaging yang udah bagus. terus rasanya bumbunya mantep. Dia ada ini nggak, jeruk limau nggak? Enggak. Wah itu kurang itu pantas gue tuh kayak ngerasa ada Kurang wangi apa gitu ya? Mau segar. jeruk limau. Udah habis gua, bersih. Keren. Enak banget dah. Gue sampai bersih loh. Oh. Tumben lu lama. Lagi sarapan. Oh, gue pikir lu gak suka anjir. Suka. Lagi sarapan. Kok yang gua nggak terlalu pedas tapi ya? Mau pesan semua gak? Pedas semua. Gue pedes loh, lu pedes Gue gak? pedes. Gua pedas be aja gitu. Ditambah gue lagi sarapan. Bah, makin menyala sariawanku. Maksud gue ya, tulang rangunya mirip-mirip rasa tekwan. Iya, Taiwan. jadi sih Oh, kayak teksturnya ya? Iya, teksturnya. Nggak yang baso banget gitu, tapi enak banget. Tadi emang pas gue liat juga berantakan ketekwan gitu. Ya kan? Kita nggak ada minum. Mau lagi Bim? Udahan lu. Udah. Sariawan sakit, tapi yang tinggal yang gurih-gurih apa? Yang keras-kerasnya doang. Ah, nikmat guys. Jujur li, dah. Terus kita nggak ada minum. Ya, makanya. Lebih pedes ya. Iya kan? Punya lu nggak pedes tapi? Mungkin bakso aci pedesnya beda ya. Padahal lu kan itu aci pedas apa gitu namanya. Enggak terlalu pedes. Udah sih, yang ini. Yang tulang rangu pedes. Bakso aci pedas kalau punya lu Bim. Kalau yang tulang rangu tuh bakso aci tulang rangu doang. Malah pedesan yang tulang rangu ya. Mantep, aku suka. Aku bakal beli Suka lagi. juga. Aku juga beli lagi sekarang. Kita nggak ada pembahasan apa gitu guys. Topik apa ya? Buka lambe dulu. Sambil ini kali Bim, pembahasannya sambil kita jalan cari minum. Enggak. Lagi nggak ada yang seru. Harusnya udah sih. Sini masih jauh. Masih di premier. Warnanya masih jauh. Di depan kan? Premier kan? Oh, premier iya deh. Si jauh. Pembahasan apa ya Bim? Lagi nggak ada yang seru. Ini lagi nggak ada yang seru. Iya lagi nggak ada. Apa ya? Pagi gua jarang banget buka TikTok sekarang. Dinda masuk sekarang. Jadi makin gak tahu lagi ada apaan. Buka TikTok kalau mau cari sesuatu aja gitu. Terus nih. Terus kan? Ya. Minum ya? Oke guys, sekarang kita mau cobain cimolnya. Jadi kita lupa banget kalau Belum kita kita tuh ada Cimol. belum kita goreng. Jadi kita goreng dulu, oke? Cimol keju lagi. Bah, lumer-lumer kan. Oke guys, jadi ini sudah jadi dan Iya. kita makannya di rumah aja ya, karena habis digoreng kayak ya udahlah gitu biar suasana baru. Biar nggak ya kan? bolak-balik. Soalnya lagi nggak bisa ditinggal rumahnya. Iya Iya betul. Kalau kalian follow di Instagram pasti tahu kenapa. Coba kalian komen deh guys, kalau goreng cimol, ini cimol kan namanya? Cimol. Itu cimolnya tenggelam atau minyaknya di bawah? Enak sih sebenarnya goreng empe-empe, cimol yang kayak gini-gini tenggelam. Iya. Iya, biasanya. Tapi kondisi ini Deep di rumah fry. saya minyaknya tinggal segini guys. Kayak Terus kayak mau pesan lagi tuh kayak lama gitu Lama. guys. Iya. Jadi sudah lah.
Oh jadi ini tuh bukan di Takut salah tadi gue aja gue pisahin aja dulu. Oh, oke. Soalnya dikit banget nih nasinya. Cuma segini. Oh, gue kira ini akan mengembang gitu loh. Kayak tadi kan bentuk frozennya kan kayak gini. Gue liat-liat udah mulai nyaman, gue nyariin HP gue di mana. Jadi harus ganti HP. Iya benar. Terus gue kira dia akan mengembang, ternyata jadinya tetap segini ya? Enggak ya? Emang nggak mengembang ya kayak gini-gini? Ngembang dikit banget. Coba ya. Coba. Cocok dulu ya guys ya aku ya. Tadi yang keju yang tumpah ya guys, nyiprat. Story banget tragedi. Ini pipi banget. Sumpah gue gak komplain gak apa ya Mama Puji, mohon maaf. Cuman ngingetin aja nih. Iya. Di feel-nya lebih kenceng Mama Puji. Tadi pas saya lagi kepret, kan biasanya mau masak mie instan. Iya, Kan kebayang. kepret dulu kan. Kebayang. Pas gue lagi kepret, jebol silnya. Das. Sumpah ngakak banget ya Allah sampai Gua sini di sih. baju. Ya Allah. Gue siok banget. Di pipi lo. Iya. Kayak teksturnya sih kayak sunscreen ya. Ini kayak ini. Aduh, gimana nih? Ya Allah ngakak. Banget tragedi. Bismillahirrahmanirrahim. Nanti harus masukin ya Bim, videonya ya Bim ya. Iya. Tadi pakai apa ini rekamnya? Iya. Ini ada isinya. Cimol keju kali ini. Handinya. Enak ya. Tapi gua pikir kejunya bakal lumayan. Iya. Gue juga. Apa kalau tambahan keju nih? Kenapa enak? Enak. Ih keren deh Mama Puji. Enak masa? Enak anjay. Buat ngemil-ngemil ambil Netflix terus nih. Padahal kalau misalnya kita ini salah di dalam penyajian, sorry banget ya guys. Tapi walaupun kita salah aja enak. Misalnya nanti, kak ini bukan gini, makan ini harus diaduk-aduk. Ya. Kan Tapi ini nggak maksud menurut gue. gue emang enak Kita salah aja enak. Enak diaduk-aduk deh. Ya. Biar lebih merata gitu si bumbunya. Diaduk-aduk terus si keju buat cocolan ya? Mungkin. Gue denger. Nggak jadi deh. Apaan anjay? Gak jelas deh. Tapi nggak jadi deh. Enak pakai keju. Tapi Nggak jadi deh. gak jadi deh. Gue udah nonton film Munkar. Nggak jadi deh. Oh ya, bagus nggak? Oh, Lupa lagi film yang mana ya? Pesantren. Wah, Assalamualaikum. Desti. Kayak gitu. makanya gue takut. Keren ya, gue ngobrol cuma. Kan sering kita. Makanya tuh gue takut. Takut apa? Ya, kayak gitu kan ada jin baik, bukan jin baik sih maksud gue. Ada JB, ada JJ. Ada jin baik, jin jahat. Maksudnya kayak gitu dia bacain doa tapi nggak mempan gitu loh. Malah ikutan ya? Serem banget. Enak kayak gini guys. Maksud ya beli satu doang nggak? Gue iseng soalnya kayaknya enak nih gitu. Gue pesen satu. Tadi lo kok sendirian begah pasti? Iya. Iya ya. Iya. Apalagi nggak sambil ngobrol. Ini aja bertiga, gue kenyang udah. Nah tepung. Wah, enak banget deh. Yang bikin enak ininya juga nggak sih? Iya. Bubuk cabenya beda. Ini bubuk cabenya yang tebal-tebal gitu loh. Iya, enak banget guys. Chili flakes. Meledak. Ada yang meledak? Apa ya? Nggak ada topik apa nih? Apa? Menurut kalian, gimana pendapat kalian? Kan nanti 17-an kan upacaranya di IKN. Selamat kan biasanya upacaranya kan di istana kita di Jakarta ya. Ya. Gimana mas? Menurut kalian? Menurut Enggak? Atau udah enggak? Gak ada bedanya di hidup gue, soalnya gue nonton sama-sama di TV dari dulu. Tapi bener. Kecuali gue datang ya. Kalau gue sedih. Karena? Kalau kayak jadi beda aja. kok gua Dan di TV selalu diliatinnya lapangannya doang. Gedungnya kelihatan tipis-tipis. Film maksud gue. kalau sedih karena Karena ya setelah berapa puluh tahun ini ngalamin di sana Jakarta terus tiba-tiba dipindahin gitu loh. Oke, gue minum dulu. Cie, cilok Indonesia. Ayo diambil. yang gua lo aja. Nggak aja, sisa satu. Kalau di gue itu sih, karena gue selalu nonton di TV, jadi nggak begitu terasa suatu perbedaan di gue. Tapi selalu nonton. Enggak. Kayak sekali 2 kali.
Kalau gue tidak ada yang gimana sih. Soalnya menurut gue semuanya itu kan pasti selalu berkembang, selalu berubah. Cuman ini emang lagi fase transisi aja. Dan gue nggak ada yang gimana-gimana dari dulu gitu loh sama Istana Negara dulu. Nggak ada memori yang. Ya gue dulu kecil gitu. Gue dulu kecil sering banget gue main di istana presiden gitu ya. Kalau itu mungkin gue sedih kali ya. Dan gue nggak pernah ikut upacara di sana. Jadi gue nggak sedih. Terus kalau yang tahun ini di KN, kalau gue sih kan emang lagi pembangunan terus-terusan kan. Emang dilanjutin gitu kan. Ya emang lagi fase pengenalan aja. Jadi wajar aja sih selama itu keputusan presiden kita sebagai rakyat itu nih. Soalnya dulu gue nih pas gue di pelatihan TNI yang pas gue SMA itu. Gue inget banget sampai sekarang jadi core memory gue. Seburuk-buruk kayak pemimpin kalian harus patuh. Dijunjung tinggi banget tuh di tentara tuh kayak gitu. Karena ya gitu, karena mungkin ditanaminnya kayak gitu. Karena kan kalau setahu gue nggak tahu kalau di kepolisian, tapi kalau di drama-drama yang gue nonton tentang tentara-tentara itu mereka memang kayak patuh banget sama apa? Atasannya. Jadi misalnya atasan Bima ini gue, tapi lo juga setara sama gue, tapi lo bukan atasan Bima, paham gak sih? Bima tuh cuma patuh sama gue. Iya. Patuh sama lo. Makanya gue dapet cerita dari temen gue gitu ya. Ini bukan, kan mic-nya di sini BTW. Bukan temen gue langsung ya. Iya. Bapaknya tuh jenderal lah. Ya. Ada nih ajudannya selalu telat mulu. Sampai suatu saat bapaknya kesel, nih ajudannya telat mulu. Bapaknya berangkat sendirian. Nyampe rumah, nanya ke temen gue itu. Siap mas, bapak di mana mas? Udah berangkat? Siap, ada perintah nggak mas terakhir dari bapak? Perintahnya terakhir sih disuruh jalan kaki mas. Ke ini, ke kemana namanya? Dari Cibubur ke Cilangkap. Ya, dekat lah ya. Terus, disuruh jalan kaki ya mas? Nggak bawa motor, nggak bawa mobil? Enggak mas. Siap gitu. Udah saya jalan dulu mas, kata dia. Mas, udah nggak apa-apa, anterin saya anterin aja. Emang bapak kan nyuruh jalan, cuman udah setengah jalan aja sama saya mau sekalian keluar, kata dia gitu. Main disuruh jalan kaki? Iya, siap. Ini kesalahan saya harus jalan kaki sampai. Berarti dia nebeng nggak? Enggak, jalan kaki. Terus gue tuh termasuk orang yang penasaran sama misalnya ada kan tentara yang ditempatkan itu di perbatasan. Kalau nggak salah tuh TikToknya ada juga tuh cewek. Nggak tahu. Ditempatkan di perbatasan tuh cantik banget lagi. Oh iya. Terus gue kayak ngeliatin, Imba lo keren banget. Nggak tau tentara atau polisi ya Imba ini. Soalnya ada UN ya? Yang motif biru gitu ya? Helm biru gitu. Iya ya kayaknya ya. Kalau itu biasanya perbatasan yang ke luar negeri buat perdamaian, tentara perdamaian tuh. Soalnya kan om gue ada tentara, tapi dia laut. Terus Latihannya emang berenang di laut. Iya kan, yang video viral juga ada yang loncat atau jatuh dari kapal. Terus kan kita pernah bahas nggak sih? Iya, yang diangkat kan? Enggak, yang terus ada yang nyelamatin, loncat langsung wupur. Padahal waktu dia mau loncat, terus tahan sama orang, jangan pak. Yang penontonnya tentara itu. Iya, itu gue lihat keren banget ya, yang loncat gue yang ngerasa keren. Berarti yang loncat itu tentara? Iya, tentara. Dan itu bener-bener kayak ngebut banget tuh, wung dapet. Iya. Sumpah gue kayak nontonnya, dia yang loncat gue ngerasa keren. Tapi memang iya kayak seru banget gue ngeliat latihannya tuh memang latihan berenang di laut. Kan inget kan ada lomba waktu itu yang dari Merak Bangkauni. Wah, Merak Bangkauni? Nggak tahu gue kalau itu. Iya. Giling. Merak Bangkauni. Naik kapal aja 1 jam. Berenang. Tahu deh siapa yang menang? Ini caranya di YouTube ada kok. Giling ya. Tapi gue dari dulu karena gue pas kecil ya, emak gue dulu punya pacar pas sudah pisah ya. Pilot ini angkatan laut, orangnya tuh bener-bener baik, terus family man-nya bukan sikap doang ya. Misalnya dari perawakannya itu juga perawakan yang tau yang bakal gue pasang badan nih kalau ada apa-apa kejadian sama keluarga gue gitu. Wah, jadi gue dari situ sih sebenarnya gue udah ngefans. Pokoknya sehat selalu ya. Makanya gue kadang jadi benci banget kalau ada oknum yang berulah. Paham. Karena satu kelakuan oknum itu jadi yang baik-baik semuanya itu jadi dicap buruk juga. Paham. Sobat. Paham. Pokoknya sehat-sehat terus, mau nyambut 17-an ini. Sehat-sehat terus, abdi negara. Betul. Yang benar-benar berakti pada negara kita. Jangan oknum tertentu. Ya, aduh. Bukan yang halo dek, bukan. Sorry. Bukan yang apa? Bukan yang apa sih? Halo dek. Halo dek. Gue pernah lagi di Halo Dek. Tapi gue juga mau cerita, gue juga pernah. Tapi pas gue SMA. Tapi Halo Dek ini bukan buat maksud gue bukan buat kayak polisi tentara doang kan? Nggak PNS sih juga Halo Dek. Ya pokoknya yang dinasib berseragam dah. Iya. Oh, lo juga pernah SMA? Gue pernah. Jadi gini. Terus lo diapain sebuah sama dia? oknum ini, gue lupa ya dia dari instansi mana. Jadi waktu gue SMA, seinget gue waktu gue SMA ya. Jadi nih si Ten atau Poli ini dia pintar. Dia mendekati mama gue. Kayak Oh, dia seangkatan kita?
Enggak, kan gue SMA dia udah jadi. Udah tua dong. Iya, dan kayak masih muda gitu tapi tau nggak? Mungkin beda-beda 5 tahun lah. Iya, karena gue ke SMA kan. Jadi dia tuh deket sama nyokap gue, deket dalam artian jadi nyokap gue butuh apa, gue gak ngerti lah gimana ceritanya nyokap gue sama dia ketemu, akhirnya dia deket lah sama nyokap gue gitu kan. Jadi dia bener-bener berusaha mendekati gue gitu tapi lewat nyokap gue. Paham nggak? Paham. Terus udah kayak gitu, nyokap gue pun bilang kayak, tuh kamu dapet salam dari itu, misalnya gitu kan. Cuma kan gue kan masih SMA ya, kayak kan gue lagi nggak, kayak SMA termasuk cupu deh, nggak terlalu mikirin yang cinta-cinta gitu kan. Terus akhirnya satu momen yang gue ngerasa kayak, ih ini orang gitu kan. Kok ini orang kayak ganjen deh. Iya. Itu pas pas lebaran, mau lebaran. Jadi dia ke rumah. Dia ke rumah pakai seragam. Gue lupa banget itu pon apa ten ya? Gue lupa. Terus dia ngasih THR ke gue 500.000, gue masih ingat. Dasar cewek. Iya. Jadi gue masih ingat banget 500.000 sampai sekarang gitu. Ya udah, terus habis itu gimana ceritanya, kayak gue kuliah terus udah gitu. Enggak, kan gue emang gak kontak sama dia. Jadi dia tuh emang temenan sama nyokap gue. Paham nggak? Iya. Terus akhirnya ya udah gue kuliah, terus mungkin ya gue punya kehidupan baru. Ya mungkin dia juga nggak tahu Desti udah, mungkin ya dia udah ngeliat Desti udah punya kehidupan baru. Dia juga sekarang menikah kalau nggak salah kata nyokap gue. Tuh guys, jadi aku masih ingat sampai sekarang kayak. Kalau gue holiday-nya buruk. Apa? Ingat dong. Ingat dong. Buruk. Yang Buruk. itu, Buruk. yang bajunya dipakai buat Priwet. Oh itu dia, gue pikir itu teman kuliah. Enggak. Kita halo deh. Jadi gue pernah, dia ulang tahun gue kasih kado, terus gue kasih jaket, terus jaket yang gue kasih dijadiin buat priwet. Tapi gue termasuk orang yang kado dari ex itu nggak gue buang atau apa, gue pakai kalau Gue juga berguna. Tapi Kayak- nggak sampai gue pakai di momen gue sama pasangan gue ada. Gue nggak tahu momen. sih, gue lupa. Mungkin kemarin langsung gue pakai, cuman kan kadang gue kalau udah numpuk ya gue kasih saudara gue. Oh iya. Kan ada kadang orang, tapi tergantung kenangannya juga nggak sih sebenarnya. Mungkin ada yang bener-bener dia sakit banget, Dibakar gitu. Karena dia jahat nih orang nih gitu, mantan gue Bisa jahat, jadi. jadi dibakar gitu. Tapi gue nggak sampai bakar atau buang sih. Iya. Paling ya gue kasih saudara gue. Kalau gue lebih ke sayang barangnya, kayak karena selama berfungsi mah ya udah. Kalau gue kesel banget sama mantan gue itu. Oh iya. Ini nggak gue bakar, gue pakai lah. Apa gini, kita aja jadi dari Halo Deh kita ngomongin percintaan. Apa pengalaman terjahat atau terburuk kalian dari pasangan mantan kalian? Paham nggak maksud gue? Itu dia nggak mau sama gue gara-gara gue belum kerja, gue belum lulus, gue belum skripsian. Sabar. Gue emosi sampai sekarang gue kalau inget-inget. Oh iya. Karena lu ngerasa direndahkan. Cowok tuh kan kalau ngerasa kalau direndahkan tuh akan teringat-ingat gitu. Jadi gara-gara mantan gue lulus duluan, gue belum skripsian, nggak tahu kapan, nggak jelas. Terus waktu itu gue narik online kan. Makin lu. Iya kan? Terus abis itu dia udah kelar duluan, udah skripsi duluan, magang di salah satu stasiun televisi, terus ketemu laki-laki yang udah punya jabatan, terus dia deket. Terus gue denger sekarang lu jadi deket sama mantannya itu kan? Gara-gara nge-YouTube. Yang di YouTube itu. Gara-gara nge-YouTube gue malah ketemu sama tuh cowok. Kenalan, terus sampai dia kan megang ini kan, yang mirip sama lu siapa, Regen. Terus dia bilang, gue mau dong kenalan sama Regen, nanti kalau syuting gue ambil dia nelfon Regen depan kita kan. Iya. Tapi ya maksudnya gitu, maksudnya kan balik lagi guys, dari situ gue belajar lagi, benci kita sama orang, jangan benci terlalu dalam karena kita nggak tahu ke depannya. Betul. Gitu, gue sempat kesel banget sama, iya karena waktu itu pas zaman gue baru ditinggalin gitu kan, maksudnya gue apalagi pas gue lagi narik, gitu. ini nih orangnya nih. Tapi pas ketemu Oh, standar dia gitu. dan lo kenalan, dia Kan udah pas kenalan kayaknya dia tahu lu Bima juga. Tahu, dia tahu gue. Kenapa sih kita nggak podcast aja di sini anjay, seru banget. Harus komik, Bim. Ya terus. Pas kan gue ketemu lagi sama dia di YouTube itu kan udah berapa tahun itu setelah dia putus juga sama mantan gue. Jadi kayak udah sama-sama mantan. Oh ya, jadi kayak udah gitu ya. Tapi Kecuali gua dia, nggak kecuali dia udah nikah gitu sama mantan lo, baru mungkin kayak lo masih. Enggak sih, itu gue lebih kayak ya udah gitu. Kalau lo, Gue nggak ada. Kalau sama mantan nggak ada. karena yang gue tahu mantan lo baik-baik sih. Iya, baik-baik semua ya. Maksudnya apa sih, gue nggak happy gitu. Sorry. Maksudnya mantan gue tuh baik-baik Sahabat semua. sama Desti, aku mengenal semua yang mantannya dia. Iya. Dari yang posesif abis, terus Iya. dari yang santai sampai santai banget. Tapi tiga-tiganya sebenarnya baik. Pokoknya gue itu pertama kali pacaran SMA. Dan sama mantan gue yang SMA ini pun gue temenan sampai sekarang. Bagus. Karena sama satu geng dan ya kita sapa-sapaan aja gitu. Dan bahkan dia kenal Marvel. Karena ya menurut gue mantan SMA itu kayak dulu cinta monyet anjay. Gue juga kayak, paham gak sih? Yang kehitung pacaran yang punya perasaan gitu kayak pas kuliah deh. Kalau SMA tuh cuma iya ganteng ya dia
ya, cantik ya gitu-gitu. Putusnya cuman karena ya memang udah nggak sejalan. Iya. Anak-anak SMA, anak kuliah yang gitu, jadi kayak yang nggak dihitung lah menurut gue gitu. Terus tembok terlalu tinggi ya kan? Iya, kebanyakan itu alasannya. Jadi kayak semua pada baik-baik aja gitu loh, dan pada baik-baik memang gitu. Iya benar-benar. Kan nonton kayak maksudnya mantan gue baik-baik semua. Padahal nontonnya dari CCTV. Iya. Ya, dan bahkan beberapa mantan gue pun sama Arvel temenan sekarang. Iya hebat. Justru yang nggak baik itu yang nggak jadi pacar, bagus ya tapi. Iya. Itu jijik banget. Gue punya pengalaman bukan kayak bukan kayak sikap mantan gue yang jelek sampai gue benci banget gitu, enggak, tapi lebih kayak ke PDKT-an waktu masih PDKT, tapi lama kan lu PDKT? Ya kok gue mau sih sama dia gitu, lebih kayak ada feeling gitu, ngerti nggak? Sedangkan gue sama mantan gue nggak ada feeling kayak kok gue mau ya sama dia, nggak pernah ada. Tapi kalau sama PDKT, kok gue mau sih dulu deket sama dia, sampai ada feelings kayak gitu, kayak ih jijai gitu, ngerti nggak? Jadi lu kenapa lu buta lo deh dulu ya. Sampai drama banget. Dan gue selalu setiap kali drama ini gue mau jauh dari nih cowok gimana ya. Dan kita kan orang yang gak enakan, jadi bahkan kita buat ngomong 6%, kita kayak mau ngomong kayak kita misalnya kayak ngomong gimana ya caranya, kan tinggal ngomong ya sebenarnya gue gak mau deket sama lo ya. Kalau kita orangnya enakan nih, tapi kita gak enakan, jadi kayak gimana ya. Akhirnya biar dia kemarin gimana? Drama kan, gue ke Jogja dulu, terus gue ngechat biar panjang lagi, sorry ya gue gak mau lagi deket sama lo bla 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 bla. Terus nangis. Siapa yang nangis? Itunya. Ini pas kuliah ya guys ya. Iya dia nangis. Nikah juga. Ya terus udah kayak gitu, terus habis itu pas sampai di Jakarta, terus dia nyamperin gue nangis lagi, terus gue kayak nggak mau pisah ya? Terus gue bilang stop nangis depan gue, stop. Karena lu digantungin gak sih, nggak jelas. Iya nggak jelas. Terus dia suka-suka. Iya kenapa ya orang-orang tuh, kenapa sih yang kayak gitu yang mending ganteng loh gitu. Kenapa orang-orang yang memang cowok-cowok kayak gitu, maksudnya yang kayak ke cewek tuh kayak jalanin aja dulu ya gitu. Terus giliran ditinggalin tuh yang ngerasa jangan tinggal gitu. Terus sedangkan si cewek udah mati rasa, jadi kalian tuh nggak berfungsi. Kalau kayak gitu tuh nggak guna, jangan tinggalin aku nggak. Cewek udah mati rasa. Karena gue sebagai perempuan, gue misalkan ada kan beberapa orang yang mau ya udah kita jalanin aja, tapi kita udah sama dewasa, kita tahu hubungan mau dibawa kemana. Kalau gue tuh nggak bisa. Kalau emang lo mau sama gue, kita harus ada tanggal jadian. Jadi pasti, paham nggak? Walaupun suatu saat bisa putus. Paham. Kalau bisa jalin aja nggak jelas. Emang gue siapanya ya? Iya. Gitu. Apalagi bisa kita gini ya, kalau bisa ditanya, lo sekarang udah deket sama siapa? Gak ada. Iya anjay gitu. Iya bener, karena memang ada status kan, deket doang. Iya, ntar gitu, kok kamu ngomong gitu sih? Lah, kita emang doang. Gue gak bisa tuh kayak gitu, jadi gue harus ada tangan jadian. Tapi itulah kenapa cowok-cowok yang jenis begitu pasti setiap ditinggalin kayak jangan tinggalin aku, nangis bombay, tapi udah gak guna. Karena ceweknya kalau udah sampai dia ngomong kita gak usah deket lagi, berarti dia udah mati rasa. Menurut gue gitu guys. Itu sih, tapi kalau di mantan gak ada, tapi dari orang-orang yang deket-deket doang tuh kayak malah lebih astagfirullahaladzim, kenapa sih gue sampai gitu, gak boleh gitu. Kalau gue mantan-mantan gue kayak gak ada yang bagus gitu loh jalan ceritanya, paham gak sih? Lah iya juga ya. Iya, karena gue bingung yang salah di diri gue tuh apa. Kadang gue mikir loh kayak gue punya pacaran lama nih. Enggak ada yang salah. Terus gue pacaran lama, tapi gue ngerasa kayak dia nggak sayang sama. Tapi gue nyadarnya setelah gue udah pisah lama ya. Iya. Kok selama ini karena ada pembanding, dia kan sekarang udah punya pasangan juga. Terus dulu tuh bayangin ya, kita sekampus, rumah kita deket, dia nggak mau jemput gue kuliah. Ya udah aku berangkat masing-masing. Dia nggak mau jemput gue, baru rumah gue tuh deket banget sama dia, bang. Dan ke kampus tuh paling cuma 20 menit 30 menit lah gitu kan. Dia nggak mau jemput gue. Padahal kita sekelas. Terus itu satu tuh, terus gue mikir kayak udahlah mungkin masing-masing aja gitu kan. Terus gue ngerasa kayak gimana ya, kayak dia nggak sayang sama gue, tapi sadarnya sekarang. Terus yang kedua, gue punya pacar setelah putus ya sama dia ya. Gue punya mantan, padahal kita nggak ada masalah, nggak ada berantem, nggak ada apa-apa. Tahu hilang, bingung banget. Tahu hilang kayak gue salah apa? Terus tiba-tiba dia udah punya pacar lain. Iya, gue paham banget. Ingat kan? Ingat yang lo nyamperin gue di SMA. Iya. Gila banget. Terus udah tuh. Jadi gue nggak tahu gue diselingkuhin atau gimana prosesnya. Terus dia ngilang. Terus dia nggak mau ketemu gue. Dia kita putus gitu aja. Terus tiba-tiba dia unblock gue. Karena kita nggak pernah berantem. Lo bisa bayangin gak sih? Jadi gue kayak gue salah apa gitu kan. Terus putus dah, ganti pacar. Jadi gue kayak gonta-ganti pacar mulu sih memang. Terus yang terakhir, halo Dek. Ya dia udah ke rumah gue, udah baik, ngomong sama mama bapak gue, sumpah. Terus kayak ngomong mau serius ABCD lah gitu kan. Terus
setelah gue jalanin, kok gue ngerasa kayak gue dimanfaatin ya. Ya udah sering banget gue cerita kan. Terus habis kayak gitu, wah nggak bisa nih. Akhirnya gue sadar sendiri. Akhirnya gue baru cerita Desti, Leni dan yang lain-lain. Ya baru tuh gue, lu tuh goblok bla bla bla. Gue baru sadar. Ternyata udah akhirnya putus, ya udah. Tapi iya lagi. Ya kan, maksudnya gue ngejalanin ceritanya tuh nggak ada yang. Gue nemu orang tuh nggak ada yang bener. Kayaknya tapi bukan lo yang salah sih, sepenglihatan mata gue ya, paham nggak lo? Bukan lo yang salah, emang pas kebetulan ketemunya yang modelan begitu aja gitu. Gak ada yang misalkan gue pacaran terus guenya, gue udah nggak suka sama dia, nggak ada. Iya. Emang bener-bener gue yang ditinggalin, kalau nggak gue yang diselingkuhin. Iya lagi. Iya lagi. Tapi lu abis itu mengkoreksi diri nggak? Gue Kalau gue sebagai laki-laki sih ngeliatnya gitu ya. Maksudnya kayak, nih gue laki-laki nih. Iya. Ada yang salah kali nih sama Vivi gitu. Nah, gue juga mikir apa yang salah. Tapi nggak ada, Bim. Emang dia ketemunya cowok-cowok brengsek aja. Oh, jadi kebetulan ya? Nah, terus pas gue sekarang sama mantan gue yang paling lama deh. Terus dia sekarang udah punya istri kan, udah nikah. Pokoknya nikahnya tuh gak jauh dari gue. Terus gue ngeliat kayak ini orang sayang banget sama istrinya, apa enggak? Beda banget perlakuan dia dulu sama gue, paham gak sih? Jadi kalau menurut gue tuh lebih kayak gini. Kalau kata Kak Kev, bukan lu orangnya. Iya bener sih, sampai gue mikir kayak bener-bener gue ngeliat mantan gue itu bisa bucin banget sekarang ya. Mungkin kan udah istri juga ya. Iya. Dulu gue masih pacar, jadi beda. Jadi kayak ngerasa kayak Nggak ada yang salah kok. Tapi kadang gue mikir, iya gue kenapa ya? Vivi tuh kayak manusia normal aja, kayak cewek normal aja yang sayang sama pacarnya, yang apapun pacarnya mau dia usahakan. Iya, sumpah. Gue inget banget lagi gue nemenin dia kemana ya, beli apa headphone apa keyboard yang Iya. Keyboard. Iya, Buat game kan karena gaming. gaming itu dia beli itu. Jadi kayak nggak ada yang salah sebenarnya, emang kebetulan ketemunya sama orang-orang yang merasa Vivi ini bukan lu orangnya. Betul. Gitu. Jadi gitu sih guys. Ya, seru sih guys. Kenapa kita nggak podcast aja dari kita? Iya, makanya dari kita. tahan dulu ceritanya. Dari kita nggak punya bahan, terus akhirnya jadi cerita pengalaman Iya. hidup, ya lucu aja sih gitu ya. Bener. Berarti kalau dari posisi dari POV lu paling menyakitkan tuh ketika lo direndahkan karena lo Iya, itu iya. laki-laki kan. Iya, betul. Tapi gue gak pernah nangisin. Gue waktu itu nangis gara-gara gue kesel aja. Iya. Oh, tapi lu nangis gara-gara kejadian itu? Gue cuma satu-satunya cewek yang gue nangis tuh dia. Karena nangisnya sakit hati. Kesel. Iya, sakit hati. Kesel. Bukan karena gue ngegaulin Gua nggak lu balik seneng lagi dia. sama gue gitu, enggak. Paham. Lebih kesel kayak caranya aja sih kayak. Tapi maaf ya, nih maaf banget. Tapi akhirnya dia ngerasain sendiri sekarang. Udah nikah? Nah gitu deh oke. Biar pikir sendiri. Pokoknya dia ngerasain sendiri lah sekarang. Oh, karena dia terlalu banyak mini, terlalu ABCD. Gue liat lagi kan dia. Gitu. Terus kayak lihat gue bahagia gitu ya. Gue dapetnya istri soleha gitu. Iya, gue nggak. Itu tapi bagus lo dipisahkan dari dia. Lo Betul. akhirnya menemukan malu. Betul. Iya sempat tapi ya udah makanya dengan yang sekarang gue jalanin gue ya gitu-gitu cuman buat tempat gue bersyukur aja sih. Iya, belajar bersyukur. juga. Bahan Syukur gua bersyukur aja. Gak jadi sama dia gitu. Iya benar. Iya. Kalau dari posisi gue ya itu terlalu lama digantung, begitu kita udah mati rasa dia baru kayak jangan tinggalin jadi nggak guna. Kalau dari Vivi ya dia kebetulan ketemu orang yang salah. Iya. Tapi gue juga bingung sih kenapa gue pisah sama mereka tuh. Dulu gue nangisnya bisa sebulan gue nangis mulu. Karena ya lo mungkin sakit hati sama caranya juga Iya. sama. Terus kayak karena di saat itu gue kayak lagi cinta banget nih gitu. Iya. Iya tahu. Cewek tuh kalau udah bucin bodoh banget. Nangisnya bener-bener kayak nangis mulu. Kenapa tinggalin aku? Gitu Aku gitu. ngomong kayak aku salah apa sama kamu? Jelasin. Terus gue kayak sampai sekarang sadar kayak Iya. kayak kenapa gitu. Aku kurangnya apa? Lebihnya dia apa dari aku? Gitu. Aku udah kasih kamu ini itu. Ya begitulah ya guys ya. Tapi yaudah bye. Bye. Udah lebih happy Bye. sekarang ya. Oke guys, kalau kalian suka video ini Jangan lupa like, komen, dan share dengan kalian. dan jangan lupa subscribe karena itu bentuk support dari kalian untuk kita. Sering. See you next video. Bye bye.